kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 9. Pada video ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kecenderungan Komunikasi Politik Global, Nasional, dan Lokal. Komunikasi politik global. Yang akan dibahas dalam komunikasi politik global adalah, pertama, perlu kita ketahui apa itu globalisasi. Kemudian akan dibahas isu-isu komunikasi politik global. Pengertian globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia politik, ekonomi, budaya, informasi, migrasi, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Yang berikut adalah isu-isu komunikasi politik global. Isu internasional atau isu global adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menyita perhatian masyarakat global. Keterkaitan dan pengaruh yang ditimbulkan berlangsung dengan cepat dan menyebar merata. Isu global yang sering dihadapi antara lain adalah: yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab munculnya kriminalitas baik dalam skala lokal, nasional, dan global. Krisis ekonomi global menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran yang berdampak pada hilangnya sumber pendapatan keluarga, sehingga memunculkan keluarga-keluarga miskin baru. Negara maju atau kaya mampu menjamin kehidupan sosial ekonomi karena kondisi keuangan yang cukup. Tapi bagi negara miskin tidak demikian. Maka tidak jarang muncul masalah sosial yang berakibat pada runtuhnya rezim suatu negara. B. Lingkungan hidup. Beberapa contoh permasalahan lingkungan hidup adalah: yang pertama, pertumbuhan penduduk. Tingginya jumlah penduduk akan menyebabkan bertambahnya kompleksitas permasalahan lingkungan hidup di muka bumi ini. Menurut Ferdinand Asmin, perilaku konsumsi, pola produksi, dan distribusi sumber daya alam antar negara selalu berubah, sedangkan kualitas dan kuantitas lingkungan sebagai penyangga kehidupan manusia juga cenderung menurun. Yang kedua, perubahan iklim global. Bumi semakin panas. Demikian istilah untuk mendeskripsikan peningkatan suhu permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi menjadi isu global. Yang berikutnya, C. Terorisme. Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak atau tidak ada hubungan langsung dengan pelaku, yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan massal. Semakin lama intensitas terorisme, semakin sering menghiasi wacana global. Dengan segala wujud dan motivasi, intensitas tersebut diperkuat dengan maraknya faham radikalisme yang alergi terhadap perbedaan, baik dalam hal agama, ekonomi, dan politik. Apalagi masyarakat mudah mendapatkan informasi, dan media memang alat yang mudah untuk menyebarkan aksi-aksi kejahatan tersebut. Di negara kawasan Amerika Latin, kartel narkoba merupakan teror masyarakat dan petugas keamanan untuk melancarkan aksi mengedarkan narkoba. Di Jepang kita mengenal Yakuza, di Italia ada mafia, organisasi yang ditakuti oleh masyarakat. Komunikasi politik kontemporer Indonesia nasional. Komunikasi politik nasional. Isu keadilan, isu hukum, isu agama, isu kesukuan, isu rasial, isu kedaerahan, dan isu kesenjangan. Kemakmuran merupakan isu-isu aktual yang berkembang dalam kepolitikan di Indonesia selama ini. Dan hal ini semakin menguatkan dewasa ini melalui berbagai kerusuhan di daerah. Isu-isu aktual tersebut sewaktu-waktu diperkirakan akan
muncul dalam bentuk keperingasan dan kebrutalan sosial. Isu-isu komunikasi politik nasional. Secara umum, kekuatan politik kontemporer di Indonesia apapun nama dan sifat organisasinya akan bermain dan memanfaatkan isu-isu politik sebagai berikut. Pertama, isu kesenjangan yang diidentifikasikan pada kesenjangan ekonomi kaya dan miskin, pengusaha dan buruh, kesenjangan pendidikan kota dan desa, kesenjangan pembangunan Jawa dan luar Jawa, dan kesenjangan politik elit massa. 2. Isu demokratisasi dan HAM yang menyangkut kebebasan berpendapat, undang-undang bidang politik, pemerintah, dan perkembangan keuangan pusat dan daerah serta pelanggaran HAM. Yang ketiga, isu kemiskinan, buruh dan tani, pengangguran masyarakat terdidik, serta ketergusuran masyarakat miskin kota atau pribumi yang dikalahkan. Keempat, isu kapitalisme konglomerasi non-pribumi, nepotisme ekonomi partai politik, kapitalis, liberalisasi ekonomi yang menggiringkan produk dalam negeri, serta monopoli ekonomi pada produk-produk pasar yang berkaitan dengan harkat hidup masyarakat banyak. Yang kelima, isu pemanfaatan profesionalisme, intelektual atau cendekiawan, distribusi jabatan-jabatan politik dan jabatan karir, perilaku politik aparat yang menunjuk pada arogansi partai politik dan kesombongan penguasa. Yang keenam, isu transparansi kebijakan yang menunjuk kelompok yang dimenangkan dan kelompok yang dikalahkan. Yang ketujuh, isu-isu yang berkaitan dengan kesukuan, agama, ras, dan antar golongan. Berkembangnya berbagai isu di atas setidaknya menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun opini publik telah gagal untuk menepis isu-isu negatif di atas. Akibat yang paling dirasakan dari kegagalan politik atau komunikasi politik yang dilakukan pemerintah adalah terganggunya hubungan-hubungan sosial politik dan ekonomi antar rakyat. Dan dengan terganggunya hubungan-hubungan tersebut, maka terganggu pula ikatan kebangsaan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus atau secara berlangsung, maka disintegrasi bangsa tidak menunggu atau tinggal menunggu waktu. Dalam konteks ini, peran komunikasi politik kontemporer Indonesia merupakan salah satu aspek untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi tersebut melalui komunikasi diplomasi. Kecenderungan komunikasi politik lokal. Komunikasi politik lokal, isu keadilan menjadi isu lokal lebih disebabkan karena tindakan-tindakan arogan para pejabat di daerah. Arogansi ini diantara lain tampak dari tindakan-tindakan pejabat daerah, misalnya tindakan Kabupaten Asahan atau Sumatera Utara dalam membangun jalan yang tidak dimusyawaratkan dengan penduduk, yang berakibat terjadinya tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas milik pemerintah. Jadi isu-isu komunikasi politik lokal pada isu kedaerahan, orientasi utamanya adalah pada penggantian pejabat-pejabat daerah, dan momentum ini menjadi momentum besar melalui campur tangan oventurir politik yang mempertentangkan dan memilah birokrasi antara sipil militer serta pusat daerah. Dikotomi atau pemilihan ini menjadi aktual tatkala pemerintahan campur tangan terlalu besar dalam menetapkan pejabat-pejabatnya di daerah. Jadi isu kesederhanaan lainnya adalah isu yang diangkat melalui sumber karismatik daerah yang dipersonifikasi pada diri seorang tokoh atau elit daerah.
dan personifikasi tokoh karismatik akan maupun mempengaruhi masanya. Antara lain dapat dilihat pada kasus Sampang Situbondo dan Nipa. Jadi isu-isu kedaerahan tersebut akan berkorelasi pada perilaku politik massa. Sekian dari saya, sekian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.